Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai Flipped Classroom dan Blended Learning. Kelompok saya yaitu Nisa Cahya Pratiwi dan Puspita Aisyah Indriyatika. Di sini kami akan membahas beberapa materi yaitu mengenai model pembelajaran Flipped Classroom, penerapan model pembelajaran Flipped Classroom, kelebihan serta kekurangannya, model blended learning, pengertiannya, karakteristiknya, sintaks blended learning, dan kelebihan serta kekurangan blended learning. Oke, langsung saja. Di sini mengenai Flipped Classroom. Flipped Classroom itu adalah model di mana dalam proses belajar mengajar tidak seperti pada umumnya, yaitu dalam proses belajarnya, siswa mempelajari materi pelajaran di rumah sebelum kelas dimulai, dan kegiatan belajar mengajar di kelas berupa mengerjakan tugas, berdiskusi tentang materi atau masalah yang belum dipahami siswa. Model Flipped Classroom ini bukan hanya sekedar belajar menggunakan video pembelajaran, namun lebih menekankan tentang pemanfaatan waktu di kelas agar pembelajaran lebih bermutu dan bisa meningkatkan pengetahuan siswa. Model pembelajaran tentunya tidak dapat mengisi semua aspek permasalahan pembelajaran. Lanjut. Ada beberapa yang mengungkapkan mengenai Flipped Classroom, yaitu ada menurut Graham Brand 2013, Flipped Classroom itu merupakan strategi yang dapat diberikan oleh pendidik dengan cara meminimalkan jumlah instruksi langsung dalam praktek mengajar. Mereka sambil memaksimalkan interaksi satu sama lain. Kemudian, Tucker dalam Amy Royal 2013 juga. Siswa memanfaatkan waktu di kelas untuk bekerja menyelesaikan masalah, pengembangan konsep, dan terlibat dalam pembelajaran kolaboratif. Kemudian ada menurut Natali 2012, Flipped Classroom itu mendukung banyak manfaat. Sebagian besar tampaknya menjadi keuntungan yang masuk akal, misalnya meningkatkan waktu instruksi lebih menarik, terutama untuk mengajarkan mereka dalam pengaturan campuran yang terdiri dari beberapa kombinasi tatap muka dan instruksi online. Lalu ada menurut Anderson dan teman-temannya dalam Natali 2012 terkait Flipped Classroom, banyak instruktur pembelajaran mempertahankan bahwa hal itu dapat digunakan sebagai strategi mengajar yang berharga pada setiap tingkat pendidikan, tergantung peserta didik, sumber daya, dan waktu seseorang. Apalagi tampaknya cocok untuk pengetahuan mengajar yang prosedural. Salah satu dari 4 jenis pengetahuan umum yang dijelaskan dalam taksonomi Bloom yang telah diperbaiki. Lanjut. Kemudian ada penerapan model pembelajaran Flipped Classroom. Dalam penerapannya, model Flipped Classroom ini dapat diintegrasikan dengan teknologi untuk melaksanakan pembelajaran online di rumah. Sehubungan dengan hal tersebut, teknologi informasi dan komunikasi juga menawarkan kesempatan lain pada dunia pendidikan, yaitu keberadaan internet yang sudah menyediakan ruang untuk guru dalam mendesain kegiatan belajar mengajar yang inovatif dengan pembuatan kelas virtual, memanfaatkan Learning Management System atau LMS. Kemudian ada strategi Flipped Classroom itu dapat diterapkan dengan beberapa langkah, yaitu sebelum tatap muka, peserta didik diminta untuk belajar mandiri di rumah mengenai materi yang akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Kemudian pada pembelajaran di kelas, peserta didik itu dibagi menjadi beberapa kelompok, misalnya 4 orang atau 5 orang dalam satu kelompok. Kemudian peran pendidik pada saat pembelajaran berlangsung itu adalah memfasilitasi berlangsungnya diskusi atau sebagai fasilitator. Yang keempat yaitu pendidik memberikan kuis atau tes untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari Flipped Classroom. Kelebihan Flipped Classroom itu, siswa memiliki waktu untuk mempelajari materi pelajaran di rumah
sebelum guru menyampaikan di dalam kelas, sehingga siswa lebih mandiri. Lalu siswa dapat mempelajari materi pelajaran dalam kondisi dan suasana yang nyaman dan kemampuannya menerima materi. Siswa juga dapat memperhatikan penuh dari guru ketika mengalami kesulitan dalam memahami tugas atau latihan. Siswa dapat belajar dari berbagai jenis konten pembelajaran, baik melalui video, buku, atau website. Kemudian siswa dapat mengulang-ulang video tersebut hingga ia benar-benar paham materi. Tidak seperti pada pembelajaran biasa yang apabila muridnya kurang mengerti, maka gurunya harus menjelaskan lagi hingga siswa dapat mengerti sehingga kurang efisien. Kemudian siswa dapat mengakses video tersebut dari manapun asalkan memiliki koneksi internet yang cukup. Kekurangan mode pembelajaran Flipped Classroom itu untuk menonton video setidaknya diperlukan 1 unit komputer atau laptop. Ini menyulitkan siswa yang tidak memiliki komputer atau laptop. Mereka harus keluar net untuk mengakses video tersebut. Kemudian siswa mungkin perlu banyak penopang untuk memastikan mereka memahami materi yang disampaikan dalam video. Dan siswa tidak mampu mengajukan pertanyaan ke instruktur atau rekan-rekan mereka jika menonton video saja. Dalam implementasinya di Indonesia, Flipped Classroom itu hanya bisa diterapkan di sekolah yang siswanya sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai, mengingat pada strategi ini menuntut siswa untuk menonton video tutorial di rumah. Oke, baik. Mengenai blended learning akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman saya Puspita. Kepada Puspita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai blended learning. Yang pertama itu ada pengertian blended learning. Secara etimologi, istilah blended learning terbagi menjadi 2 kata, yaitu blended dan learning, di mana blended artinya adalah campuran atau gabungan ataupun kombinasi, sedangkan learning artinya belajar. Jadi blended learning itu adalah metode pembelajaran yang memadukan pertemuan tatap muka dengan materi online secara harmonis. Nah, perpaduan antara pembelajaran konvensional di mana pendidik dan peserta didik bertemu langsung dengan pembelajaran secara online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Konsep blended learning mulai berkembang dengan adanya beberapa ahli yang mengembangkan dan mendefinisikan model blended learning. Berikut ini ada pengertian blended learning menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Fitzpatrick Jamie pada tahun 2011. Jamie mengartikan bahwa blended learning merupakan kombinasi pembelajaran berbasis online dengan pembelajaran dengan cara tatap muka atau face-to-face di kelas secara konvensional. Lalu selanjutnya ada Thorne pada tahun 2003. Thorne mendefinisikan blended learning adalah perpaduan dari teknologi multimedia, CD-ROOM, video streaming, kelas virtual, voicemail, email, dan teleconference, animasi teks online, dan video streaming. Dalam blended learning, semua itu dikombinasikan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, slide selanjutnya, ada menurut para ahli yaitu Dwi Yogo pada tahun 2012. Ia menguraikan bahwa blended learning yaitu suatu model pembelajaran yang menggabungkan antara tatap muka dengan pembelajaran berbasis teknologi yang mana dapat diakses secara online maupun offline. Nah, model pembelajaran tersebut memiliki kesamaan dengan e-learning. Yang selanjutnya ada menurut Graham pada tahun 2005. Ia menjelaskan bahwa blended learning secara sederhana merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran secara langsung, yakni tatap muka atau biasa disebut dengan face-to-face. Yang selanjutnya ada menurut Mosa dalam Rusman pada tahun 2011, ia menjelaskan bahwa blended learning itu adalah
dua unsur utama, yaitu pembelajaran di kelas dengan pembelajaran online. Pada pembelajaran online ini, menggunakan jaringan internet yang di dalamnya terdapat pembelajaran berbasis web. Dalam pembelajaran ini pula memanfaatkan teknologi multimedia seperti streaming video, kelas virtual, email, dan lain-lainnya. Lalu menurut Driscoll pada tahun 2002, ia menjelaskan bahwa blended learning yakni suatu pembelajaran di mana menggabungkan atau mengkombinasikan berbagai teknologi berbasis web demi mencapai suatu tujuan pendidikan. Lalu yang terakhir menurut Garner dan Oke pada tahun 2015, pembelajaran blended learning menurut mereka merupakan sebuah lingkungan pembelajaran yang dirancang dengan menyatukan pembelajaran tatap muka face-to-face dan pembelajaran online yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Slide selanjutnya. Lalu selanjutnya ada model pembelajaran secara blended learning, yaitu terbagi menjadi 6. Ada face-to-face driver, rotation, flex, online lab, self-blend, dan online driver. Pada slide selanjutnya ada karakteristik blended learning. Nah, pada saat ini pembelajaran berbasis blended learning dilakukan dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka, teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi komputer, dan teknologi m-learning atau mobile learning. Dalam blended learning terdapat 6 unsur yang harus ada, yaitu yang pertama tatap muka, belajar mandiri, aplikasi, tutorial, kerjasama, dan evaluasi. Adapun sintaks blended learning yang pertama yaitu ada sharing of information, di mana pencarian informasi dari berbagai sumber informasi yang tersedia secara online maupun offline dengan berdasarkan pada relevansi, validalitas, reliabilitas, konten, dan kejelasan akademik. Lalu yang kedua ada acquisition of information, di mana pada acquisition ini menemukan, memahami, serta mengkonfrontasikannya dengan ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran, kemudian menginterpretasikannya informasi tersebut atau pengetahuan dari berbagai sumber yang tersedia, sampai mereka mampu mengkomunikasikan kembali dan menginterpretasikan ide-ide dan hasil interpretasinya menggunakan fasilitas online maupun offline. Lalu yang ketiga ada synthesizing of knowledge, yaitu mengkonstruksi atau merekonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh kembali dan menginterpretasikan ide-ide dan hasil interpretasinya menggunakan fasilitas online maupun offline. Adapun sintaks sharing of information ini, di mana aktivitas pembelajaran terjadi secara offline maupun online. Dari aktivitas pembelajaran secara offline maupun online ini, peserta didik mendapatkan pengalaman belajar di kompetensi abad 21 yang ditekankan kepada critical thinking, kreatif, dan communication. Lalu pendekatan saintifik yang digunakan yaitu mengamati, mengasosiasi, mendiskusikan, dan mengkomunikasikan. Pada sintaks acquisition of information, aktivitas pembelajaran dilakukan secara offline maupun online, dan peserta didik juga mendapatkan pengalaman belajar. Lalu kompetensi abad 21
2021 yang ditekankan yaitu critical thinking, collaboration, creative, communication. Lalu pendekatan saintifiknya mengamati, mengasosiasi, mencoba, mendiskusikan, dan mengkomunikasikan. Yang terakhir yaitu synthesizing knowledge. Sama seperti sintak-sintak yang kedua, aktivitas pembelajarannya dilakukan secara offline maupun online. Lalu peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Kompetensi abad 21 yang ditekankan yaitu critical thinking, collaboration, creative, dan communication. Lalu pendekatan saintifiknya digunakan yaitu pendekatan mengamati, mengasosiasi, mencoba, mendiskusikan, dan mengkomunikasikan. Nah, pada slide ini ada kelebihan dan kekurangan blended learning. Kelebihan blended learning yaitu hemat waktu, hemat biaya, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Lalu peserta mudah dalam mengakses materi pembelajaran. Peserta didik juga leluasa untuk mempelajari materi pelajaran secara mandiri, memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. Peserta didik dapat melakukan diskusi dengan guru ataupun peserta didik lain di luar jam pembelajaran. Lalu, pengajar tidak terlalu banyak menghabiskan tenaga untuk mengajar. Menambahkan materi pengayaan melalui fasilitas internet, memperluas jangkauan pembelajaran atau pelatihan, dan hasil yang optimal, serta meningkatkan daya tarik pembelajaran, dan lain sebagainya. Adapun kekurangan blended learning yaitu sulit diterapkan apabila sarana dan prasarananya tidak mendukung. Terus tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta didik, dan yang terakhir akses internet yang tidak merata di setiap tempat dan sebagainya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Puspita atas penjelasannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.